menghitung zikir setelah sholat dengan ruas jari, apakah ada tuntunannya? Ruas jari maksudnya ini ya. Jadi itu subhanallah subhanallah itu ruas jari. Apakah ada tuntunannya? Ada sebagian hadits yang menjelaskan, tapi haditsnya lemah. Haditsnya lemah. Yang ada dalam konteks karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'qidu tasbih biyadi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tasbih, menghitung tasbih dengan tangannya. Dengan tangan disebut. Kalimat aqada dalam bahasa Arab itu melingkarkan. Itu aqada. Jadi dia menghitung dengan melingkarkan. Jadi dia menghitung dengan cara bagaimanapun, dia jaga terlingkar antara hitungannya, maka itu sudah dianggap apa? Menghitung. Jelas? Mau dia begini, ya, pakai ujung jarinya atau tengah, ya terserah. Atau dia memakai ruas jarinya kadang-kadang sambil menjaga apa terlingkar, tidak ada masalah. Jelas sampai sini? Berdoa antara adzan dan qomat. Apakah disyariatkan mengangkat tangan? Iya. Boleh saja mengangkat tangan insyaallah taala. Sebab waktunya luas. Iya. Maka apa juga tidak ada larangan untuk melakukan doa di situ. Dan telah disebutkan keutamaan berdoa dengan mengangkat tangan. Ya, di antaranya penyebutan dalam sebagian hadis yang sahih bahwa Allah malu menolak doa seorang hamba yang mengangkat tangannya. Allah malu mengembalikan tangan itu kalau hamba ini turun kedua tangannya tanpa dikabulkan doanya. Amalan apa saja yang hilang apabila seorang meninggalkan sholat asar? Apakah amalan sholat itu sendiri atau amalan yang lainnya juga? Ya. Tentang meninggalkan sholat, para ulama berbeda pendapat. Ini tentang orang meninggalkan sholat karena malas. Adapun karena kalau dia tinggalkan sholat karena dia mengingkari kewajiban sholat, maka ini dianggap bukan muslim menurut kesepakatan para ulama. Sebab dia mengingkari kewajiban sholat, disepakati dan dimaklumi bahwa itu adalah bagian dari agama. Maka dia dianggap bukan muslim kalau dia mengingkari. Tapi kalau dia meninggalkan sholat karena malas, ini adalah tak silam pendapat di kalangan para ulama. Dan yang benarnya bahwa siapa yang meninggalkan sholat karena malas, ya maka itu bisa mengeluarkannya dari Islam, menghancurkan seluruh amalan-amalannya. Ya. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Jabir riwayat Muslim, "Al-ahd alladhi bainana wa bainal kuffar as-salat." Ahad, janji yang menjadi perantara antara kami dan orang-orang kafir adalah salat. Ya. Maksudnya hal yang membedakan antara mukmin dan kafir adalah salat. Dalam riwayat At-Tirmidzi dari hadis Buraidah ada tambahannya faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Dan dalam Al-Quran disebutkan penduduk neraka. Dia ditanya, kenapa kalian berada dalam neraka? Salah satu jawabannya, karena kami tidak sholat. Allah firman, wa ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Dia ditanya, apa yang menyebabkan kalian masuk dalam neraka saqar? Neraka yang menyala-nyala. Mereka berkata, kami dulu orang-orang yang tidak pernah sholat. Nah, maka meninggalkan sholat ini adalah amalan yang membatalkan keislaman. Ini disepakati oleh para sahabat. Kata Abdullah bin Syakib rahimahullah, lam yakunu yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun illa shalah. Tidaklah para sahabat Rasulullah SAW dan para tabi'in melihat ada amalan yang kalau ditinggalkan mengkafirkan, mengeluarkan dari keislaman selain daripada sholat. Tapi juga para ulama berbeda pendapat tentang masalah sholat yang menyebabkan seorang itu kafir. Apakah meninggalkan satu sholat saja, atau meninggalkan seluruh, atau meninggalkan banyak sholat, atau meninggalkan terus menerus? Ya, adapun meninggalkan terus menerus, iya, ini masuk dalam hukum kafir. Adapun meninggalkan kebanyakannya, iya, ini masuk dalam hukum kafir. Adapun meninggalkan satu persatu, atau hanya satu-satu kadang-kadang dia tinggalkan, ini adalah tak silam pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan dia masuk dalam hukum kafir, ada yang mengatakan dia tidak masuk dalam hukum kafir tapi hancur seluruh amalannya. Nah, wallahu ta'ala. Karena itulah jangan menggambarkan masalah sholat ini. Dan sangat disayangkan banyak dari kaum muslimin yang menggambarkan sholat ini. Dikira hanya sebuah sunnah atau hanya sebuah kebiasaan. Ya.
Salat adalah rukun Islam yang kedua, dan tidak syah keislaman seorang tanpa salat. Ya, dia adalah hal yang membenarkan keimanan seorang hamba, hal yang membenarkan persaksian syahadatnya, syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ya, di sini ada pertanyaan tentang seorang perempuan atau seorang istri berzina tanpa diketahui oleh suaminya. Ya. Kemudian setelah itu dia bertobat. Apakah dia harus sampaikan hal tersebut kepada suaminya? Nah, jawabannya iya. Ini dilihat kepada banyak sudut ya. Dilihat kepada banyak sudut. Ya, di antara sudut yang perlu dilihat berkaitan dengan masalah akibat dari hubungan tersebut. Apakah ada kehamilan atau tidak? Ya. Kalau tidak ada kehamilan, maka sepanjang perbuatannya adalah perbuatan yang tertutup dan tidak diketahui, kalau dia bertobat dengan tobat yang benar, tobat yang nasuh, maka dia tidak harus memberitahukan kepada suaminya. Iya, tidak harus dia memberitahukan kepada suaminya sepanjang itu adalah hal yang tertutup. Dan perlu saya tekankan di sini bahwa syarat tobat itu ada 5. Ya, tidak syah tobat seseorang kecuali dengan 5 ini. Yang pertama, dia ikhlas kepada Allah dalam tobatnya, bukan karena dipaksa ya, atau karena bosan sudah melakukannya, tapi dia ikhlas karena Allah. Syarat yang kedua, dia harus tinggalkan perbuatan itu. Jangan dia berkata saya tobat ikhlas, tapi dia lakukan perbuatannya. Ya. Syarat yang kedua, bertobat. Kemudian syarat yang ketiga, ia menyesali perbuatan itu. Harus ada penyesalan. Sebab ada yang meninggalkan dosa bukan karena dia sesali. Mungkin karena dia sudah bosan, mungkin pula karena dia tidak mampu lagi melakukannya. Maka yang seperti ini bukan bertobat namanya. Orang yang bertobat, orang yang meninggalkannya dan menyesali apa yang dia lakukan. Kemudian syarat yang keempat dari syarat tobat, jujur-jujurnya, tidak akan mengulangi dosa itu lagi. Iya. Kalau dia tinggalkan, dia sesali, dia tangisi, tapi dalam hati kecilnya nanti saya akan ulangi lagi, ini belum bertobat namanya. Iya. Nah, ini syarat yang kelima, sepanjang masih ada waktu. Nah, waktu bertobat itu sepanjang nyawa belum sampai ke tenggorokan dan sepanjang matahari belum terbit dari arah barat. Kalau terbit sudah matahari dari arah barat, nyawa sudah sampai tenggorokan, tidak lagi tobat yang bermanfaat. Apa yang dimaksud dengan pernikahan yang syar'i? Akad dan resepsi yang sesuai dengan sunnah itu bagaimana? Ya, pernikahan yang syar'i adalah pernikahan yang dilakukan dengan akad yang benar, dengan akad yang syah. Akad yang syah itu adalah akad yang dilakukan dengan kehadiran wali, 2 saksi. Ya, dan 2 saksi. Kemudian juga di pernikahan disyariatkan adanya mahar. Ya. Adanya mahar di dalam pernikahan. Kemudian juga adanya i'lan, mengumumkan pernikahan tersebut. Kalau ada walimah, ada resepsi dari pernikahan juga adalah hal yang baik. Sebab itu bagian dari mengumumkan nikah. Bagian dari mengumumkan nikah. Nah, ada banyak buku yang ditulis dalam masalah ini. Di antara buku yang paling bagus dan sudah diterjemah adalah buku Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, Adabuz Zifaf.
Sini ada yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu memberi rahmatnya kepada kita semua. Amin. Bagaimanakah kaidah-kaidah bagi para penuntut ilmu dalam menentukan dan mengambil ilmu dari seorang guru, ustaz, habib ataupun kiai? Jawabannya, guru yang kita mengambil ilmu darinya itu hendaknya padanya ada 3 syarat. Syarat yang pertama, akidahnya adalah akidah yang benar. Akidahnya akidah yang benar, sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, tidak berbuat kesyirikan, bukan akidah yang salah, akidah yang keliru. Dia punya akidah yang benar. Syarat yang kedua, manhajnya lurus, metode pemahamannya lurus. Itu berada di atas metode pemahaman Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan jalan as-salaf. Iya. Sebab ini adalah lambang kebenaran, bagaimana diterangkan dalam banyak nas Al-Quran dan Sunnah. Bahkan disepakati oleh para ulama bahawa wajib mengambil jalannya para ulama as-salaf. Kemudian syarat yang ketiga, seorang guru, dia adalah guru yang memang terlihat darinya nasihat dan perhatian kepada umat. Ya, nasihat dan perhatian kepada umat. Sebab dengan sifat ini, inilah yang membawa kebaikan bagi umat dan bisanya terjadi proses atau ajar mengajar yang baik. Nah, ini secara global sampaikan untuk pertemuan pada malam hari ini. Dan tentunya banyak kekurangan, dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan dan kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.